Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Al-Mukarram Al-Kiai Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Mukhlason Nur Rasyid yang telah memberikan tausiah tentang kajian tauhid dengan tema bangunlah jiwamu demi masa depan. Dan alhamdulillah kita sudah bisa mencerna apa yang beliau sampaikan. Semoga nanti kita bisa mengambil hikmah dan manfaat apa yang telah disampaikan oleh beliau. Baik, untuk sesi kedua yaitu adalah sesi tanya jawab. Kami berikan kesempatan kepada 3 penanya dari WPP dan mungkin beberapa penanya dari lembaga pemasyarakatan. Baik, mungkin ada yang bertanya dari WPP, silahkan. 1. Oke, tamu sebentar. 1, 2, 3. Oke. Mohon untuk bergeser maju dulu ke ini. Kiai banyak yang bertanya, Kiai. Diterima, Kiai. Silakan ke depan dulu. Yang pertama adalah Sarful Anam. Silakan agak ke depan, Mas. Satu, dua, tiga, dan 1 dari tamu undangan. Baik, silakan kami persilakan dulu untuk berdiri. 1 penanya, siapa? Pak Sain apa Sarful dulu? Pak Sain dulu, monggo berdiri. Berdiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya bukan pertanyaan, Gus. Cuman saya pribadi mohon dibedarkan, karena dulu sebelum saya menjalani pidana saya sering meninggalkan anak istri saya, Gus. Meninggalkan anak istri dalam berkholwat ke gunung ataupun ke gua. Iya. Kemudian saya pada waktu menjalani, Gus, ketika saya duduk mengalami sesuatu yang akal pikiran tidak bisa menjangkau, Gus. Iya. Saya lebur, saya tidak merasakan apa-apa, bahkan saya tidak melihat diri saya. Yang saya rasakan di situ cuman kahanan ini kecil, Gus. Tuh. Boleh saya bertanya? Ya. Ketika jenengan melakukan kholwat seperti itu, sudah dibekali zikir sirul asrar belum? Sudah, Gus. Sudah ya? Iya. Oke. Nah, kemudian setelah saya turun kira-kira 4 bulanan gunung, saya turun dan saya meneruskan pekerjaan saya sebagai driver truk. Ya. Pekerjaannya apa? Driver truk. Driver. Truk tronton, ya. Iya. Ini setiap kali saya mengalami sesuatu yang sama, artinya itu akal pikiran tidak bisa menjangkau, Gus. Di luar dasar pikiran. Iya. Jadi suatu misal truk berjalan dengan sendirinya padahal saya dalam keadaan tidur. Artinya truk nyampe ke tempat tujuan, Gus. Tuh, menurut yang melihat saya mengendalikan katanya. Tuh. Menurut yang melihat saya itu mengendalikan truk. Mengendalikan. Ya, karena saya katanya saya mengendalikan. Padahal jenengan tidur. Tidur. Ya, oke. Terus ya. Oh, iya. Suaranya agak diperjelas. Jadi pada waktu itu, Gus, ya, saya bertahun-tahun mengalami sesuatu semacam itu, dan bahkan saya sempat melihat sesuatu yang saya tidak menyadari, Gus. Iya. Itu. Kemudian saya masuk penjara. Saya praktekkan hal itu. Saya mengalami penurunan semenjak 2022. Iya. Ya. 2022 saya mencoba sampai 2023. Terakhir kemarin saya tidak bisa menjangkau, Gus. Sampai-sampai saya dikasih gambaran sebuah pohon yang paling tinggi di dunia ini. Di atasnya pohon ada burung, Gus. Ada burung, kalau saya tembak dengan 1 peluru saya nggak mampu. Artinya keyakinan saya nggak nyangkau ke sana. Tapi dengan dorongan keinginan tadi tetap saya tembak, Gus. Burung jatuh, saya bawa,
saya dijemput oleh 9 wali. Cuman yang pesan sama saya itu Kanjeng Sunan Gunung Jati, Gus. Dari mana? Dari Pesarean. Ya sudah, kalau begitu tatalah 9 yang ada pada diri kamu. Jadi pertanyaan saya, Gus, tentang 9 inilah yang saya ingin mengerti. Apa? Nah itu. Sudah? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab mawon cek mboten lupa. Oh begitu. Oke. 9 bolongan terhadap diri Anda, mata 2, hidung 2, telinga 2, berarti 6. 6 ya. 6 terus ditambah lagi mulut. Berarti 7. Bolongan ngarep, bolongan buri 9. Artinya gini, apapun yang keluar dan masuk dari arah situ, hatimu harus yakin semuanya yang menggerakkan hanyalah Allah. Itu namanya latifah. Latifah rububiyah ada di situ. Anda harus beriman lewat dzikir sirul asrar, merasakan, mengimani semua itu datangnya dari Allah. Dari Allah. Bal yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Semua itu datangnya yang sebagai subjek isim fa'il adalah Allah. Pun saran saya, camkan, asahlah iman yang seperti itu. Oke, berarti caranya kita kembali kepada sistem tadi, sir dan sirul asrar. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Baik, untuk penanya kedua silakan Sarful Anam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Sebelumnya saya ingin mengungkapkan, namanya dulu siapa orang? Silakan perkenalkan dulu nama dan dari blog hunian. Syarful Anam, Gus. Nggih. Yang pertama saya ingin mengungkapkan rasa syukur di penghujung Agustus ini kami dipertemukan dengan mursyid ruh kami. Allah. Dan ternyata juga punya latar belakang yang sama. Artinya apa? Bahwa penjara, lapas tidak menghalangi rahmat Allah untuk makhluknya, untuk kemudian menerima rahmat berupa hidayah. Yang saya ingin tanya, Gus, terkait 3 tahapan tadi, jadi ilmu, amal, dan istiqomah. Dulu pada saat di Langgar kami diajarkan ini terkait ilmu, jadi dikenalkan dengan kami mencoba mengenali Allah Tuhan kami itu dengan Aqaid 50 pada pelajaran betul. Ahlak Aqidatul Awam, Gus. Jadi wujud qidam baqa dan seterusnya. Betul. Apakah dengan ilmu itu kami kemudian mendapatkan conclusion tadi dari aplikasi lanjutannya dari pengetahuan kami yang sebelumnya Aqaid 50 itu, dan apakah tidak berbahaya? Tidak berbahaya, tak bahaya kalau kata teman-teman di sini itu, ketika kita mencoba mengaplikasikan yang 3 itu melompati ilmu, jadi amal dan istiqomah tadi. Karena saya khawatir ada kasus-kasus seperti yang Pak Sayin tadi sampaikan, itu banyak case yang terjadi karena tanpa bimbingan, tanpa mursyid, tanpa ilmu, sehingga bangunan itu sangat rapuh sekaligus. Betul. Demikian, Gus, pertanyaan kami, dan mohon kesediaannya kami dibaiat untuk Gus Muhlason menjadi mursyid kami, Gus. Oke. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saya jawab. Tadi saya katakan otodidak, ya, karena memang kondisional. Memang secara sistem ada dasar tauhid itu yang tidak terlepas dari aqaid sek.
mulai dari sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan maknawiyah, sifat jaiz wajibnya Allah dan Rasulullah, sifat mohal-mohalnya itu. Kan gak mungkin dalam satu malam ini saya terangkan satu persatu. Makanya aku berhusnudon terhadap Allah kalau tidak berbahaya, karena otodidak nanti Allah sendiri yang membimbing kamu loh gitu. Saya di situ. Nanti kalau ada apa-apanya kan saya yang harus bertanggung jawab. Saya berhusnudzon pada Allah hanya karena mulia Allah, walaupun otodidak karena kondisional. Jenengan bimbing sendiri tentang masalah dasar tauhid itu. Memang secara satu sisi bahaya, tapi saya percaya pada Allah. Untuk dilewatkan otodidak bisa saja Allah itu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah mampu segala-galanya. Sing penting saya menanamkan yang namanya husnudzon pada Allah. Tapi bila mana dikehendaki untuk diproses mulai aqaid zakat, rukun Islam, rukun iman, monggo. Tapi nggak mungkin dalam satu malam ini saya sampaikan. Tutuk subuh gak mari. Paham ya? Jadi saya husnudzon lewat otodidak itu Allah akan membimbing. Saya hanya memberikan secara intinya itu aja. Nanti kalau ada apa-apa ya saya tanggung jawab lewat otodidak tersebut. Sangat dipahami ya? Oke. Tetap saya husnudzon pada Allah, tidak akan terjadi hal-hal yang bersifatkan negatif. Oke, monggo. Baik, untuk yang ketiga silakan. Wah, ada sesi yang kedua nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Gus. Nggih. Mohon diperkenalkan, nama saya Pak Edi. Nggih. Mau bertanya Gus. Nggih. Saya orang awam Gus. Doib, lemah, hina Gus. Nggih. Mau bertanya Gus. Tentang membangun jiwa itu sudah didengung-dengungkan mulai sejak saya SMP itu. Nggih. Mulai SD sudah didengung. Namun untuk mengaplikasikan, untuk membangun jiwa itu, untuk mempermudah, untuk membangun jiwa itu bagaimana Gus itu Gus? Nggih. Nah, yang kedua Gus, kalau duduk di syariat Gus, apakah bisa untuk mencapai insan kamil, Ngaten nggih. manusia Oke. yang benar? Dan yang kedua Gus, yang kedua, Ketiga. Berarti oh iya yang kedua ketiga tadi. ya, mohon maaf ketiga ya. Saya mengikuti panitia Iya, aja. Tadi Mengurus. Gus baca ayat hafizu ala sholawat wa sholati wusta wa qumu lillah qanitin khasiin. Nggih. Itu Gus oleh orang ahli kitab loh, orang syariat loh. Wa qumu lillah qanitin ini dibuang Gus. Lah bagaimana praktiknya Gus untuk mencapai sholat khusyuk itu? Ngaten nggih. Nah iya Oke. itu. Nah, yang keempat Gus. Ya. Yang keempat Gus. Dipersingkat. Banyak yang lainnya nanti nggak Iya, kebagian. iya, Bagaimana? Ini satu kali lagi Gus. Iya. Nah, surat Al-Kahfi Gus. Pamangkana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan Nggih. wala yusyrik bi ibadati rabbih ada. Tadi dibaca oleh Gus. Iya. Ya, kebetulan hafal Gus. Kebetulan Nggih. Gus. Bukan ahli kitab ya Gus. Ya. Apakah Allah itu bisa ditemukan di dunia Gus? Apakah Allah itu bisa ditemukan di dunia? Oke. Iya. Apakah nanti di akhirat Gus? Nggih, nggih. Iya. Sekarang ini harus nyata Gus. Ya. Nggih. Harus jelas nyata ya. Ah. Nah, apa bisa? Mohon diperjelas Gus. Terima kasih. Ya, betul. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi. Monggo Pak Yai. Ada 4 pertanyaan. Kalau jawab dulu langsung Nggih, pas langsung niki. jawab. Masalah ya. Heeh. Pertama boleh lali gini. Apa? Insan kamil. Insal kamil. Apakah kita duduk di syariat bisa untuk mencapai insanul kamil? Saya jawab baik secara sistem ya nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Oh bukan itu yang kedua itu tadi. Yang pertama adalah membangun jiwa. Nah, Sayyidina Ali karramallahu wajhah punya 2 karung ilmu.
tatkala satu karung ini saya sampaikan, saya akan diputus leher saya. Ternyata mana yang dimaksud itu? Bahkan itu disampaikan Sayyidina Ali juga. Dibuka di dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. Niki tauhid tingkat tinggi yang terakhir. Muhammad, aku tidak akan mengutus utusan sebelum kau, termasuk dirimu, manakala tidak mau menyampaikan terhadap umatnya tentang la ilaha illa ana. Artinya tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali saya. Anta sudah selesai, huwa sudah selesai, yang namanya Allah sudah selesai. Cara proses. Kalau membangun jiwa itu di anta dan ana. Bagaimana mungkin kita bisa sampai mencapai insanul kamil manakala ruhaniyah kita itu tidak dibimbing dengan ilmu hakikat ma'rifat, sedangkan selama ini terkesan tutupi. Memang iya. Terakhir ketika saat zaman Sayyidina Ali maksa disampaikan, beliau dibunuh oleh kaum Khawarij. Padahal kaum Khawarij itu hafal Quran, hafal hadis, Pak. Disebut sebagai ahli kitab. Luar biasa. Mulai tahun itu sampai 2014 kemarin, 2014 Nyun Sewu 2004 surat Toha iki ayat dibuka, surat Toha ayat yang ke-20 ayat ke-14, surat yang ke-20 ayat yang ke-14. Bagaimana bunyinya? Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah lidzikri. Pengenalan tauhid yang paling tinggi. Rasulullah pada saat zaman kenabian beliau menyampaikan pertama dengan sembunyi-sembunyi, selanjutnya dengan terangan. Apa yang terjadi? Buka dalam surah Al-Hijr ayat 94 sampai 99. Bagaimana posisi Rasulullah? Dihina, dicaci oleh kaum Taif, oleh kaum kafir Quraisy, bahkan dihantam dengan kotoran onta. Itu Rasulullah mengalami satu kegelisahan sempit dada beliau pada saat itu. Akhirnya Allah memperingatkan terhadap Muhammad. Lah itu diteruskan oleh para khalifah terakhir Sayyidina Ali, itu pun langsung dihilangkan oleh ahli kitab. Sehingga mulai saat itu ajaran ini adalah terkesan disembunyikan. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Inilah ajarannya. Dinul haq ay dinu tauhid. Ini saya, Pak, mohon maaf, mulai tahun 2000 saya menyerukan ajaran Rasulullah yang seperti ini. Saya pernah diusir, Pak, dari kampung saya. Iya, demi Allah. Tapi saya tidak seperti Nabi Yunus. Aku gak niru Nabi Yunus. Nabi Yunus ketika umatnya tidak mau menerima, dia berdoa pada Allah, ya Allah, hancurkan umat yang seperti ini. Akhirnya beliau keluar dari kampung itu, akhirnya dihukum Allah dengan bentuk kapal itu harus muatannya harus dikurangi. Nabi Yunus diundi sampai 3 kali, Yunus. Akhirnya Yunus harus nyeblong laut. Saya nggak mau, silahkan. Jadi saya tidak keluar, Pak. Itu kejadian itu tahun 2007. Saya diusir tahun 2000. Ahli kitab
Iya, tokoh-tokoh. Tapi saya diperintahkan Allah, Son, jangan kau salahkan mereka yang protes, yang nggak mau menerima, karena dia belum paham. Itu alasannya. Akhirnya saya ya udah mengalir aja, Pak. 2010 telepon penjara. Tapi tidak kasus seperti yang tadi itu, kasus lain. Aku husnudon aja. Udah. Jadi itu memang terkesan disembunyikan ketika terpaksa untuk disampaikan oleh para mursyid, mesti pada tempat yang khusus, pada orang yang khusus. Tidak boleh yang di luar jamaahnya ikut, nggak boleh. Lah 2014 sudah waktunya digelar secara umum medsos. Sama lihat, tidak hanya di konten channel saya saja, tidak hanya di channel saya. Abuya siapa itu? Arazi, juga Abuya Syakur, beliau telah menyampaikan. Mohon maaf, bukan berarti saya itu kendel, enggak, karena ini sudah perintah. Ya, zaman belum tahu keluh kesah saya. Di HP saya ini tidak sedikit orang yang memanggil saya itu anjing, babi. Lah ya, ajaran saya ditengarai roti rasa tai. Aku cuma gini, kalau beliau itu sudah mengerti gak mungkin, karena belum mengerti akhirnya belum bisa menerima, dianggapnya gap. Inilah yang menjadi mengapa ruhaniyah kita, jiwa kita itu tidak bisa untuk ke Allah, karena memang ajarannya ditutupi sudah. Nah sekarang sudah waktunya belak-belakan, Pak. Itu pertama. Yang kedua, untuk menuju insanul kamil memang harus membawa dinul hak ini. Kalau tidak, nggak akan pernah bisa, Pak jenengan. Disebut insanul kamil, manusia yang sempurna, syariate mlaku, hakikate yo mlaku, jasad yo nanggone hukum syariat, ruhaniyah hukum hakikat. Wis, yang kedua. Ketiga, apa ayat napa? Prakteknya sholat wusta, as-sholatul wusta, hafidhu ala sholawah was sholatil wusta. Iki di dalam tafsir muhakamah ulama selang pendapat. Ada yang mengatakan sholat asar, ya, atau yang lainnya. Al-wusta itu tengah, Pak. Ternyata jawabannya al-wusta itu adalah sholatnya ruhaniyah. Dulu kita dikenalkan ajaran sejati, ilmu sejati itu sholat daim. As-sholatu daimun, sholat yang langgeng. Artinya kau bertemu Allah tidak hanya waktu sholat secara syariat saja, enggak. Kau makan harus bisa bertemu Allah, kau minum harus bertemu Allah, apapun kau harus selalu bertemu. Itulah al-wusta, tengah-tengah, sholat yang dilakukan oleh ruhaniyah. Makanya as-sholatul wusta itu adalah ahad, was-sholawah, sholat 5 waktu itu jamak. Lah dikatakan jamak karena banyak, begitu. Terakhir apakah Allah bisa ditemui di dunia? Pastilah, Pak. Qad khasiral ladina kadzabu biliqaillah. Lihatlah bagaimana sengsaranya orang ketika berdusta, mendustai pertemuan Allah di dunia. Di akhirat tidak akan bisa bertemu. Berarti di dunia bisa caranya bagaimana? Anda harus kholwat, laku dzikir yang kumaksud. Jelas? Oke.